Pada ketinggian 4.900 meter di atas permukaan laut, dengan suhu yang bisa mencapai minus 40 derajat Celcius dan kadar oksigen hanya 60% dibandingkan di permukaan laut, tempat ini terasa mustahil untuk dihuni. Ini bukan Mars, ini adalah Tibet. Tempat manusia tetap hidup dan membangun peradaban meski alam berada di titik paling ekstrem. Hari ini, Anda akan melangkah ke sebuah negeri yang membuat aturan normal terasa tak berlaku. Para saudara laki-laki berbagi satu istri demi bertahan hidup, jasad dipersembahkan kepada burung pemakan bangkai sebagai hadiah terakhir bagi alam. Dan air dari wilayah ini menopang kehidupan 3,6 miliar orang di seluruh dunia. Ini bukan sekadar kisah tentang geografi atau budaya. Ini adalah kisah tentang batas kemampuan manusia dan bagaimana batas itu dilampaui. Nomor 1. Tibet. Dataran tinggi yang mengendalikan seluruh Asia. Tibet sering disebut sebagai atap dunia. Namun bahkan julukan itu pun belum mampu menggambarkan skala luar biasa dari wilayah yang membentang di atas dataran tinggi terbesar di bumi. Jika dilihat sebagai keseluruhan dataran tinggi Tibet, bukan sekadar satu wilayah otonom, maka ia menjadi raksasa geografis seluas sekitar 2,5 juta kilometer persegi. 4 kali luas Prancis dan hampir sebesar seluruh Eropa Barat. Membentang lebih dari 2.500 km dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 km dari utara ke selatan, ini bukan satu rangkaian pegunungan, melainkan benua yang terangkat di langit. Berdiri di antara 4.500 meter hingga hampir 5.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar dataran tingginya menjulang lebih tinggi daripada puncak tertinggi di banyak negara. Di sini, udara menipis drastis, dengan oksigen turun hingga sekitar 60% dari kadar di permukaan laut. Kira-kira 11,2% oksigen yang terhirup, bukan 20,9%. Bagi pelancong dari Eropa atau Amerika Utara, ini berarti kehilangan hampir 40% oksigen yang bisa dimanfaatkan tubuh secara langsung. Sakit kepala, mual, detak jantung cepat, dan sulit tidur adalah hal yang umum. Namun kontrasnya mencolok. Tibet juga menyimpan salah satu udara paling bersih dan jarak pandang terjauh di bumi, dengan langit biru pekat yang terasa hampir tak nyata dan cakrawala yang membentang ratusan kilometer. Di luar urusan daya tahan manusia, dataran tinggi ini memainkan peran berskala planet. Sering disebut sebagai kutub ketiga bumi, wilayah ini memiliki lebih dari 46.000 gletser yang menutupi sekitar 105.000 km persegi, cadangan es terbesar di luar Arktik dan Antartika. Simpanan beku raksasa inilah yang membuat Tibet dijuluki Menara Air Asia. Dari ketinggiannya mengalir sedikitnya 10 hingga 12 sungai besar, termasuk Sungai Yangtze, Sungai Kuning, Mekong, Gangga, Brahmaputra, dan Indus. Bersama-sama, sungai-sungai ini menyediakan air tawar bagi sekitar 1,9 miliar orang. Hampir setengah populasi dunia. Tiongkok saja menerima sekitar 30% air tawarnya dari sungai-sungai yang lahir dari sini. Yang patut dicatat, 10 dari sungai-sungai ini membentang lebih dari 1.600 km, menegaskan betapa besarnya pengaruh Tibet dalam skala benua. Nomor 2. Rahasia evolusi orang Tibet. Ketika manusia naik ke dataran tinggi, tubuh biasanya bereaksi dengan memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk menutup kekurangan oksigen. Namun respons darurat ini ada harganya. Darah menjadi lebih kental, jantung bekerja lebih berat, dan risiko penggumpalan, hipertensi paru, serta stroke meningkat tajam. Alih-alih menaikkan hemoglobin, orang Tibet justru mempertahankan kadar yang lebih rendah dibanding banyak kelompok lain di ketinggian serupa. Namun tetap mampu mengalirkan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh. Secara medis, ini terdengar seperti bertentangan dengan logika. Namun justru disitulah inti keunggulan mereka. Darah yang lebih encer mengurangi beban jantung, menurunkan risiko penggumpalan, dan menjaga sirkulasi tetap stabil sepanjang hidup, yang dijalani dalam kondisi oksigen kronis rendah. Ini bukan penyesuaian sementara, melainkan apa yang para ilmuwan sebut sebagai kasus adaptasi evolusi manusia tercepat yang pernah terdokumentasi. Studi genetik menunjukkan bahwa setelah berpisah dari kelompok Han di Tiongkok, leluhur orang Tibet mengalami seleksi alam yang sangat kuat dalam kira-kira 3.000 tahun. Dalam rentang itu, frekuensi gen EPS1, yang berperan penting mengatur respons tubuh terhadap oksigen, meningkat dari sekitar 9% pada populasi Han menjadi hampir 87% pada orang Tibet.
Sangat sedikit perubahan genetik dalam sejarah manusia yang terjadi secepat dan selengkap itu. Implikasinya terasa tegas. Banyak individu gagal beradaptasi dengan kondisi dataran tinggi, sementara mereka yang memiliki varian paling optimal bertahan hidup lalu mewariskannya. Keunggulan ini sudah terlihat sejak lahir. Bayi Tibet yang lahir di sekitar ketinggian 3.600 meter menunjukkan saturasi oksigen yang lebih tinggi dibanding bayi Han pada ketinggian yang sama. Sebuah keunggulan yang berlanjut hingga 4 bulan pertama kehidupan. Periode paling berisiko untuk bertahan di ketinggian. Lebih mengungkap lagi, perempuan Tibet yang membawa varian terkuat mengalami angka kematian bayi jauh lebih rendah. Kehilangan sekitar 0,48 anak, dibanding 2,53 pada perempuan dengan gen kurang adaptif. Kesenjangan ini mencerminkan pengantaran oksigen yang lebih efisien selama kehamilan. Bukan sekadar kebetulan. Dari sudut pandang medis, kasus Tibet hampir belum pernah ada bandingannya. Tanpa teknologi, tanpa oksigen tambahan, dan tanpa obat khusus, orang Tibet bisa hidup sehat di ketinggian yang bahkan membuat pesawat komersial harus menekan kabin agar penumpang tetap sadar. Biologi mereka pada dasarnya telah mendefinisikan ulang batas fisiologi manusia. Nomor 3. Keajaiban biologis Tibet. Di dunia di mana kadar oksigen hanya mencapai sekitar 60% dari kadar oksigen di permukaan laut, setiap spesies yang mampu bertahan hidup harus dibangun ulang secara biologis dari dalam tubuhnya sendiri. Yak, simbol Tibet yang begitu kuat dan bertahan lama adalah contoh yang sangat nyata. Dibandingkan sapi biasa, yak memiliki jantung dan paru-paru yang jauh lebih besar, serta 14 hingga 15 pasang tulang rusuk. Lebih banyak daripada kebanyakan hewan ternak. Rangka rusuk yang melebar ini membentuk rongga dada yang sangat besar, memaksimalkan pernapasan, dan menjadikan yak seperti mesin biologis yang memang diciptakan untuk hidup di atas ketinggian 4.000 meter. Antelope Tibet atau Chiru terkenal bukan hanya karena bulunya yang halus, tetapi juga karena salah satu migrasi paling berat di bumi. Setiap tahun, Chiru menempuh sekitar 350 km dari padang rumput musim dingin menuju lokasi berkembang biak yang terpencil di dataran tinggi. Perjalanan yang sebanding dengan migrasi besar wildebeest di Afrika. Pada tahun 2020, para peneliti mencatat kawanan berjumlah lebih dari 60.000 ekor. Yang terbesar dalam hampir 1 dekade, menandai kebangkitan langka setelah bertahun-tahun perburuan liar yang sangat parah. Di puncak rantai makanan dataran tinggi ini berdiri macan tutul salju. Kucing besar paling sulit ditemui di planet ini. Wilayah Sanjiangyuan saja dipercaya mendukung sekitar 1.000 individu, mewakili kira-kira 11 hingga 21% dari populasi global. Dengan kepadatan sekitar 0,9 ekor per 100 km persegi, wilayah ini dipandang luas sebagai tempat perlindungan paling krusial bagi spesies tersebut. Tiongkok kini memiliki sekitar 60% habitat macan tutul salju di dunia. Sehingga Tibet menjadi kunci bagi masa depan predator ikonik ini. Selama ribuan tahun, komunitas nomaden secara selektif membiarkan Mastiff Tibet menciptakan salah satu ras anjing paling tangguh yang pernah dibentuk manusia. Tubuhnya yang besar, bulu ganda yang tebal, serta sifat teritorial yang ganas membuatnya mampu menghadapi serigala, bahkan beruang, di dataran tinggi yang membeku. Penelitian juga menunjukkan bahwa Mastiff Tibet pernah kawin silang dengan serigala abu-abu Tibet sekitar 24.000 tahun lalu, mewarisi varian gen EPS1, adaptasi ketinggian yang sama yang ditemukan pada orang Tibet dan dikaitkan dengan Denisova purba. Warisan genetik ini memungkinkan Mastiff berfungsi normal di ketinggian lebih dari 4.000 meter, tempat sebagian besar ras anjing lain tidak dapat bertahan hidup. Nomor 4. Adat pernikahan yang aneh. Salah satu struktur sosial paling mengejutkan di Tibet adalah polyandry, sebuah sistem di mana seorang perempuan menikahi beberapa saudara laki-laki sekaligus pada waktu yang sama. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat tidak biasa. Namun, dalam dunia Tibet, praktik ini merupakan hasil dari berabad-abad adaptasi yang sangat praktis. Di lingkungan di mana setiap meter persegi tanah menentukan hidup dan mati, membagi warisan kepada banyak ahli waris bisa menjadi bencana ekonomi. Jika setiap putra menikah secara terpisah, lahan pertanian akan terpecah begitu cepat hingga tidak ada rumah tangga yang mampu bertahan. Dari situlah polyandry muncul sebagai mekanisme penstabil. Para saudara berbagi satu istri, menggarap lahan yang sama,
dan menjaga ukuran rumah tangga tetap kuat dari generasi ke generasi. Ini bukan simbolis atau spiritual, melainkan strategi pengelolaan sumber daya yang keras, dibentuk oleh kondisi yang keras. Studi lapangan menunjukkan betapa luasnya praktik ini pada masa lalu. Pada tahun 2008, beberapa desa terpencil di Kabupaten Nayariksung, wilayah Zigazi, melaporkan bahwa hingga 90% rumah tangga mempraktikkan poliandri. Sebelumnya, survei tahun 1988 oleh Universitas Tibet menemukan bahwa 13,3% rumah tangga lokal bersifat poliandri. Penelitian berikutnya di Chamlu mencatat bahwa 20 hingga 50% keluarga masih mengikuti praktik ini pada tahun 2008, bahkan lebih tinggi daripada sebelum tahun 1950. Ini menunjukkan bahwa poliandri tidak memudar akibat modernisasi, melainkan bangkit kembali dengan kuat setelah tahun 1980-an, meskipun sempat dilarang selama revolusi kebudayaan. Yang lebih mengejutkan para antropolog barat adalah fungsinya sebagai bentuk alami pengendalian populasi, tanpa perlu kebijakan atau penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa poliandri membuat sekitar 31% perempuan usia reproduktif tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam proses melahirkan. Jika para perempuan ini menikah monogami dan memiliki jumlah anak umum sebanyak 3,3 anak, populasi Tibet akan meningkat tajam, jauh melampaui kapasitas dataran tinggi untuk menopangnya. Bahkan pengaturan seksual pun mengikuti logika bertahan hidup, bukan ideal moral. Di komunitas yang para prianya sering bepergian untuk menggembala atau berdagang, rotasi alami di antara para saudara menjaga stabilitas pernikahan tanpa rasa malu sosial. Berbagi tidak dianggap tidak pantas, melainkan dipandang sebagai tanggung jawab keluarga yang adil. Di inti sistem ini bukanlah eksklusivitas, melainkan kerjasama dan kesetaraan. Nomor 5. Tradisi pemakaman paling aneh di dunia. Pemakaman langit berasal langsung dari Buddhisme Tibet, yang memandang tubuh hanyalah wadah sementara bagi kesadaran. Setelah kehidupan pergi, tubuh tidak lagi dianggap suci, dan mempertahankannya diyakini dapat menghambat perjalanan jiwa melewati keadaan peralihan setelah kematian. Mereka yang menjalankan ritual ini disebut Rogyapa, pemecah tubuh. Ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarang orang. Tradisi ini diwariskan dalam keluarga, dengan pengetahuan ritual, pemahaman anatomi, dan pelatihan spiritual yang ditanamkan sejak kecil. Prosesnya mengejutkan bagi pengamat dari Eropa dan Amerika. Tubuh orang yang meninggal dipotong-potong menggunakan kapak dan palu godam, lalu dagingnya dipisahkan dari tulang. Setelah itu, tulang dan daging dihancurkan dan dicampur dengan sampah tepung jelai panggang, hingga menjadi campuran yang kemudian dimakan burung nasar. Hal yang paling membuat orang luar gelisah bukan hanya tindakannya, melainkan sikap para Rogyapa. Para saksi sering mengatakan bahwa mereka berbicara dengan tenang, bahkan ringan, tanpa kesedihan atau kekhidmatan yang biasanya diharapkan dalam tradisi pemakaman barat. Menurut Buddhisme Tibet, ketenangan ini memang disengaja. Kesedihan yang berlebihan bisa menjebak jiwa dalam keadaan menggantung, sehingga reinkarnasi menjadi sulit. Ketenangan diyakini membantu mendiang benar-benar melanjutkan perjalanan. Bertentangan dengan anggapan populer, pemakaman langit bukanlah sesuatu yang langka. Justru ini adalah metode pemakaman yang paling umum, terutama di kalangan orang Tibet biasa. Para antropolog memperkirakan bahwa sekitar 80% orang Tibet menjalani bentuk pemakaman ini. Dan alasannya bukan hanya religius, tetapi juga sangat praktis. Tanah dan batu di dataran tinggi hampir sekeras beton, sehingga menggali makam menjadi nyaris mustahil. Kayu juga langka, membuat kremasi menjadi mahal. Sungai membeku sepanjang sebagian besar tahun, sehingga pemakaman air pun tidak praktis. Akhirnya, pemakaman langit menjadi satu-satunya solusi yang selaras dengan filosofi Buddhis, sekaligus realitas keras dataran tinggi. Ritual ini juga sangat dilarang untuk wisatawan. Orang luar tidak boleh menonton, memotret, atau mendekat. Ini bukan soal kerahasiaan, melainkan rasa hormat. Orang Tibet percaya bahwa kematian tidak boleh dijadikan tontonan, melainkan dihormati sebagai momen sakral dan pribadi yang dibagikan antara komunitas dan mereka yang telah pergi. Nomor 6. Tempat buah-buahan semahal emas. Salah satu contoh paling memukau adalah apel Black Diamond dari Tibet. Buah ini hanya tumbuh di wilayah Ningchi pada ketinggian sekitar 2.700 hingga 3.600 meter.
di mana suhu malam sering turun di bawah 0 derajat Celcius, sementara sinar matahari siang hari justru sangat kuat dan tidak biasa. Kulitnya berubah menjadi ungu tua, hampir hitam. Bukan karena rekayasa genetik, melainkan karena radiasi ultraviolet yang tinggi memaksa pohon menghasilkan kadar antosianin yang sangat besar. Antioksidan ini biasanya hanya ada dalam jumlah kecil pada apel normal. Namun, yang benar-benar membuat konsumen barat tercengang bukan hanya warnanya. Sebatang pohon apel Black Diamond membutuhkan waktu hingga 8 tahun sebelum berbuah. 2 kali lebih lama dibanding varietas umum di Eropa atau Amerika Utara. Selama bertahun-tahun itu, pohon harus bertahan menghadapi embun beku setiap malam, angin yang ganas, dan perubahan suhu yang ekstrem. Akibatnya, hasil panen tetap sangat rendah, membuat produksi skala industri hampir mustahil. Kelangkaan inilah yang membuat setiap apel dapat dijual sekitar $7.20, kurang lebih setara harga satu peti penuh apel biasa di supermarket Amerika Serikat. Cordyceps sinensis, jamur parasit langka, tumbuh dari sisa-sisa larva kupu-kupu pada ketinggian 3.000 hingga 5.000 meter di dataran tinggi Tibet. Prosesnya tidak bisa sepenuhnya ditiru secara buatan, karena bergantung pada kondisi iklim, vegetasi, dan ekosistem yang sangat rapuh. Pada tahun 2018, Cordyceps dengan kualitas tertinggi mencapai hampir $104.000 per kilogram, lebih dari 50 kali harga emas pada saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, harga pasarnya di Asia tetap berada di atas $100.000 karena panen berlebihan dan pasokan yang terus menurun. Namun tidak semua produk pertanian Tibet terikat pada pasar mewah. Jelai dataran tinggi menunjukkan bagaimana tanaman sederhana dapat mengubah sejarah manusia. Sekitar 3.600 tahun yang lalu, jelai menjadi tanaman pertama yang memungkinkan manusia menetap secara permanen di dataran tinggi Tibet. Sementara biji-bijian seperti millet hanya mampu bertahan hingga sekitar 3.200 meter. Jelai mengembangkan ketahanan luar biasa terhadap dingin, kekeringan, dan minimnya oksigen melalui perluasan unik kelompok gen yang hubungan dengan respons stres dan pengaturan pertumbuhan. Nomor 7. Kekaisaran Tibet yang dihapus dari sejarah. Sejarah Tibet dimulai bukan dengan dokumentasi yang jelas, melainkan dengan keheningan. Sebelum Buddhisme datang, wilayah ini dibentuk oleh agama Bon dan budaya kuno Zhangzong, sebuah peradaban awal yang nyaris lenyap dari catatan sejarah resmi. Yang tersisa hingga kini sebagian besar berasal dari tradisi lisan dan tulisan Buddhis yang muncul belakangan, membuat awal mula Tibet menjadi salah satu yang paling misterius di Asia. Hal yang jarang dipelajari banyak orang di Barat adalah bahwa Tibet pernah menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh. Antara abad ke-7 hingga abad ke-9, Kekaisaran Tibet membentang dari wilayah yang kini menjadi Pakistan dan India, melintasi Asia Tengah, hingga ke Sichuan dan Gansu modern. Pada tahun 763, pasukan Tibet merebut Chang'an, ibu kota dinasti Tang, memasang penguasa boneka, dan menguasai kota itu selama 15 hari. Selama beberapa dekade, Tibet mengendalikan jalur-jalur vital jalur sutra, sementara kerajaan Nanzhao di Yunan berperan sebagai negara vasalnya. Ini bukan budaya yang terisolasi, melainkan kekuatan regional yang mampu menantang Tiongkok melalui kekuatan militer. Abad ke-20 membawa pembalikan yang total. Meskipun Tibet menyatakan kemerdekaan pada awal abad ini, mereka gagal memperoleh pengakuan internasional yang luas. Pada tahun 1950, Republik Rakyat Tiongkok memasuki Tibet. Yang terjadi setelah itu bukan hanya perubahan politik, melainkan juga sebuah retakan peradaban. Pemerintah Tibet di pengasingan memperkirakan bahwa dari tahun 1949 hingga tahun 1979, sekitar 1,2 juta orang Tibet, sekitar 1/6 dari populasi, meninggal karena penyebab yang tidak wajar. Laporan-laporan menggambarkan eksekusi massal, kematian akibat penyiksaan dan pemenjaraan, serta kelaparan yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan koersif. Pada tahun 1960, International Commission of Jurists menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan ini menunjukkan karakteristik genosida. Kehancuran budaya terjadi bersamaan dengan hilangnya nyawa manusia. Lebih dari 6.000 biara dihancurkan dan jutaan kitab suci dibakar. Populasi monastik, yang sebelumnya berjumlah lebih dari 114.000 biksu dan biksuni sebelum tahun 1959,
turun menjadi kurang dari 1.000 orang yang selamat setelah revolusi kebudayaan. Sebuah budaya yang diasah selama berabad-abad nyaris terhapus dalam satu generasi. Sejak tahun 2009, perlawanan mengambil bentuk yang tragis. Lebih dari 157 orang Tibet melakukan bakar diri sebagai bentuk protes, dan yang termuda baru berusia 15 tahun. Mereka bukan pejuang bersenjata, melainkan pelajar, guru, penggembala, orang-orang biasa yang percaya bahwa inilah cara terakhir agar suara mereka terdengar. Nomor 8. Sumber air bagi setengah dunia. Dataran tinggi Tibet dipandang para ilmuwan sebagai cadangan es terbesar ketiga di bumi setelah Arktik dan Antarktika. Wilayah ini memiliki sekitar 46.000 gletser, sekitar 14,5% dari total massa es planet ini. Pada ketinggian rata-rata di atas 4.500 meter, es dan salju bukan hanya membentuk lanskap. Mereka berfungsi sebagai waduk alami raksasa, melepaskan air tawar mengikuti ritme musiman. Inilah sebabnya Tibet sering disebut Menara Air Asia. Dari dataran tinggi ini lahir banyak sungai besar Asia, termasuk Yangtze, Huanghe atau Sungai Kuning, Indus, Mekong, Brahmaputra, Salween, dan Irrawaddy. Sungai-sungai ini bukan sekadar mengukir bentang alam, mereka menopang pertanian, industri, dan sistem pangan lintas negara. Lebih dari 1,4 miliar orang, hampir 1/5 populasi dunia, bergantung secara langsung pada air yang berasal dari Tibet. Jika ketergantungan tidak langsung turut dihitung, jumlahnya bisa mencapai 47% umat manusia. Setiap tahun, kira-kira 718 miliar meter kubik air permukaan mengalir dari dataran tinggi Tibet menuju wilayah hilir. Di Eropa atau Amerika Utara, angka ini setara dengan gabungan keluaran beberapa sistem sungai besar. Karena itu, Tibet bertindak sebagai katup air di raksasa bagi Asia, di mana perubahan kecil di hulu saja dapat memicu dampak besar di hilir. Di luar gletser, danau-danau dataran tinggi di sini juga sangat penting untuk pengaturan regional. Danau Namso pada ketinggian sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut, termasuk salah satu danau air asin tertinggi di planet ini. Danau-danau ini memengaruhi sirkulasi atmosfer, pola curah hujan, dan perilaku monsun. Berperan sebagai penyimpan air sekaligus sensor iklim alami bagi sebagian besar Asia. Namun, sistem yang rapuh ini sedang mengalami ketidakstabilan dengan cepat. Sejak tahun 1950-an, gletser Tibet mundur dengan rata-rata 247 km persegi per tahun, lebih cepat daripada di sebagian besar wilayah dunia. Sejauh ini, sekitar 7.600 km persegi es, sekitar 18% dari luas gletser asli telah hilang sepenuhnya. Dalam kurun 6 dekade, total cakupan gletser menyusut 26%. Dengan lebih dari 7.000 gletser kecil lenyap sepenuhnya. Nomor 9. Ketika sebuah bendera menjadi kejahatan. Sedikit orang di barat yang menyadari bahwa bendera Tibet bukanlah simbol modern. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga abad ke-7, pada masa kekaisaran Tibet di bawah Raja Songtsen Gampo. Ketika Tibet cukup kuat untuk merebut Chang'an, ibu kota dinasti Tang. Bahkan saat itu, singa salju sudah muncul pada panji-panji militer, mewakili kekuatan dan otoritas di dataran tinggi. Versi modernnya distandarkan pada tahun 1912, setelah Tibet menyatakan kemerdekaan dan dibimbing langsung oleh Dalai Lama ke-13 sebagai lambang nasional yang utuh. Di pusat bendera itu berdiri dua singa salju yang saling berhadapan. Sebuah citra politik, bukan sekadar hiasan. Mereka melambangkan dua wilayah historis Tibet, Utsang di pusat dan Kham Amdo di timur. Di antara keduanya menyala sebuah permata berapi yang melambangkan harmoni antara kemakmuran materi dan kebijaksanaan spiritual. Sebuah nilai dasar dalam Buddhisme Tibet, di mana kekuasaan tanpa pemahaman dianggap kosong. Di atasnya, terbit matahari yang bercahaya, memancarkan sinar biru yang melambangkan 10 arah dalam Buddhisme. Sebuah tanda kebebasan universal dan pencerahan. Di belakangnya, 6 garis merah dan 6 garis biru melambangkan 6 suku asli Tibet, sementara pita putih menandakan pegunungan salju suci yang menjadi jangkar peradaban Tibet, baik secara fisik maupun spiritual. Bingkai emas, yang sejak lama dikaitkan dengan penyebaran ajaran Buddha, kini mendapat makna yang lebih gelap, seolah menunjukkan sebuah batas yang sekarang tertutup rapat. Lapisan-lapisan makna inilah yang mengubah bendera Tibet menjadi objek yang dilarang secara mutlak. Di Tiongkok, menampilkan
atau bahkan membagikan bendera ini secara daring dapat berujung pada hukuman penjara selama 3 hingga 15 tahun. Penegakannya bahkan meluas melampaui Tibet itu sendiri. Pengunjung asing dapat diperiksa ponselnya, dan sekadar membawa gambar Dalai Lama atau bendera Tibet bisa menyebabkan penahanan seketika atau deportasi. Dalam kondisi seperti ini, bendera tersebut bukan hanya dilarang berkibar di atap-atap, melainkan dihapus secara sistematis dari ruang digital, dari barang-barang pribadi, dan dari ingatan publik. Nomor 10. Astrologi. Lebih dari sekadar keyakinan. Dalam masyarakat Tibet, astrologi bukanlah keyakinan pinggiran, melainkan seperti sistem operasi tak terlihat yang mengarahkan kehidupan pribadi maupun kehidupan kolektif. Dikenal sebagai Tasai, sistem kuno ini berkembang seiring Buddhisme Tibet dan ilmu pengobatan, bertahan selama ribuan tahun tanpa tergantikan oleh kerangka ilmiah bergaya barat. Sejak seorang anak lahir, bagan astrologi pribadinya dihitung hingga ke menit yang paling tepat. Bagan ini bukan hiburan simbolik, melainkan menjadi cetak biru hidup yang selalu dirujuk untuk pernikahan, urusan bisnis, perjalanan jauh, pembangunan rumah, bahkan penentuan waktu perawatan medis. Di banyak komunitas Tibet, sebuah pernikahan bisa langsung dibatalkan jika dua bagan menunjukkan ketidakcocokan yang kuat, berdasarkan keyakinan bahwa ketidakseimbangan kosmis dapat memicu penyakit, kemiskinan, atau runtuhnya seluruh garis keturunan keluarga. Para cendekiawan barat sejak lama terkesan dengan cara astrologi Tibet terhubung langsung dengan pengobatan Tibet, atau Soarikpa, sebuah tradisi penyembuhan berusia lebih dari 2.500 tahun, yang sudah ada sebelum banyak sistem medis besar di Asia. Dalam Soarikpa, tubuh manusia dipandang sebagai mikrokosmos dari alam semesta, yang mencerminkan pergerakan planet. Matahari, bulan, dan bintang-bintang diyakini memengaruhi organ, emosi, dan energi vital secara langsung. Sebelum meresepkan pengobatan atau melakukan prosedur medis, para tabib Tibet secara tradisional menghitung posisi planet. Ada hari-hari yang sepenuhnya dilarang untuk tindakan pada mata jika matahari atau bulan berada pada posisi yang dianggap tidak menguntungkan. Mars dikaitkan dengan darah, sementara Merkurius dikaitkan dengan otak dan sistem saraf. Walau pandangan ini mungkin terdengar tidak ilmiah bagi kedokteran barat, yang menonjol adalah sistem ini telah berjalan terus-menerus selama berabad-abad di lingkungan ekstrem dengan teknologi yang minim, namun tetap menopang komunitas yang dikenal memiliki usia panjang yang mengejutkan. Teknik diagnosis Tibet juga telah membuat para dokter barat tercengang. Hanya dari urin pagi, para praktisi dapat mengenali lebih dari 100 kondisi melalui warna, bau, gelembung, endapan, dan kekentalan. Teknik inti lainnya adalah diagnosis nadi, dilakukan dengan 3 jari, di mana tabib terlatih dapat membedakan hingga 360 pola nadi, masing-masing sesuai dengan kondisi fisik atau patologis tertentu. Teks-teks medis klasik bahkan menggambarkan kemampuan mendeteksi kehamilan sedini 2 minggu setelah pembuahan hanya melalui pembacaan nadi, sebuah klaim yang hingga kini masih menantang asumsi modern. Nomor 11. Tahun Baru Tibet tidak mengikuti jam. Dalam kehidupan orang Tibet, waktu tidak mengikuti jam mekanis, melainkan irama bulan, siklus ritual, dan ingatan kolektif. Kalender lunar Tibet lebih dari sekadar cara menandai tanggal. Kalender ini adalah kerangka spiritual yang membentuk pertanian, pengobatan, pernikahan, dan upacara-upacara paling penting sepanjang tahun. Di pusatnya ada Losar, Tahun Baru Tibet, ketika seni, iman, dan kebersamaan berpadu dengan cara yang membuat banyak pengunjung barat terkesima. Berbeda dari kalender Gregorian yang umum dikenal, kalender Tibet termasuk salah satu yang paling rumit di dunia. Kalender ini didasarkan pada fase bulan, tetapi terus disesuaikan agar selaras dengan tahun matahari. Akibatnya, beberapa tahun memiliki 13 bulan, dan bulan Kabisat memakai nama yang sama dengan bulan setelahnya, sehingga dalam satu tahun bisa ada 2 bulan Mei. Karena sistem ini, Losar dapat jatuh kapan saja, dari akhir Januari hingga awal Maret dalam kalender Gregorian. Struktur ini disempurnakan selama berabad-abad oleh para matematikawan Tibet dengan kemampuan astronomi yang luar biasa, mencerminkan keyakinan mereka pada keharmonisan kosmis. Losar bukan sekadar perayaan tahun baru, ini adalah ritual untuk memulihkan keteraturan, di mana yang lama harus dibersihkan agar yang baru dapat disambut. Hari terpenting sebelum Losar adalah Gutur, hari ke-29 pada bulan lunar ke-12, yang dikhususkan untuk mengusir kesialan. Pada malam itu, keluarga-keluarga makan gutuk, sup mie dengan 9 bahan.
Di dalam bola-bola adonan tersembunyi benda-benda simbolis, arang, cabai garam, wol, atau kacang putih. Siapapun yang mendapatkannya akan digoda dengan hangat sesuai maknanya, sebagai cara komunal yang lembut untuk mengakui kekurangan, lalu meninggalkannya. Sisa sup kemudian dituangkan ke atas boneka adonan yang melambangkan kejahatan, dibawa ke persimpangan jalan, lalu dibakar tanpa menoleh ke belakang agar kesialan tidak ikut mengikuti. Ketika tahun baru dimulai, Losar berlangsung selama 15 hari, dan hari pertama adalah yang paling sakral. Biara-biara mengadakan ritual doa yang meriah, sementara keluarga-keluarga membersihkan dan menghias rumah mereka, serta memasang bendera doa yang baru, mengirimkan harapan ke angin dataran tinggi. Bagi orang Tibet, membersihkan rumah berarti membersihkan karma, dan berkumpul dengan keluarga dari berkah. Nomor 12. Drogpa. Para nomaden yang menjaga Tibet tetap utuh. Drogpa sering disebut nomaden Tibet, merupakan bagian penting dari struktur sosial dan budaya Tibet. Gaya hidup mereka berkembang melalui ribuan tahun adaptasi di dataran tinggi Tibet, salah satu lingkungan paling keras di bumi, dengan ketinggian yang sering melampaui 4.500 meter. Dalam kondisi seperti ini, Drogpa membangun sistem hidup yang sangat terikat pada tanah dan hewan-hewan mereka. Perekonomian mereka bergantung pada yak, domba, dan kambing. Spesies yang tangguh terhadap dingin, udara tipis, serta medan terjal, tempat sangat sedikit ternak lain bisa bertahan. Irama hidup nomaden Drogpa mengikuti siklus migrasi musiman, memungkinkan kawanan mereka mencapai padang rumput dan sumber air terbaik sepanjang tahun. Rumah tradisional mereka adalah tenda hitam dari wol yak, bahan yang secara alami tahan terhadap angin kencang, sangat baik menahan panas, dan kuat menghadapi perubahan suhu ekstrem. Tenda-tenda ini bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga rumah bergerak, sangat cocok untuk kehidupan yang terus berpindah. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan di komunitas nomaden dan penenun menangani tugas seperti membuat karpet, memproduksi mentega, dan mengolah produk susu, sementara laki-laki menggembala serta mengelola kawanan. Pada musim gugur, keluarga-keluarga Drogpa pergi ke pasar atau titik perdagangan untuk membeli dan menjual ternak, menukarnya dengan makanan dan persediaan yang dibutuhkan untuk musim dingin yang panjang. Kuda memiliki status khusus dalam masyarakat Drogpa, bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga simbol keterampilan dan prestis. Festival-festival sering menampilkan pacuan kuda dan kompetisi berkuda, Ikasasoin sa gat milwar time pamambari divyo tengah baris kat sigye spatian inti dari ideu tantudaya. Nomor 13. Petani Tibet. Di lembah-lembah yang tenang dan dataran rendah Tibet, hidup sebuah komunitas yang berbeda dari para nomaden dataran tinggi, para petani Tibet. Mereka tetap terhubung erat dengan tanah dan siklus alam, menjaga tradisi bertani yang diwariskan turun-temurun. Pertanian mereka berpusat pada tanaman pokok seperti jelai, gandum, dan biji-bijian lain yang memiliki nilai budaya serta gizi yang penting. Kehidupan bertani mengikuti kalender musiman dengan menanam, merawat, dan panen menjadi penanda irama sepanjang tahun. Jelai adalah tanaman paling krusial karena tahan terhadap dingin dan kekeringan, sehingga sangat cocok untuk iklim Tibet yang keras. Selain menjadi sumber makanan utama, jelai juga menyimpan makna budaya yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari dan praktik ritual. Struktur keluarga di komunitas petani ini sangat kuat secara lintas generasi. Beberapa generasi tinggal dan bekerja di lahan yang sama, berbagi tenaga, dan mewariskan pengetahuan pertanian. Rumah-rumah pertanian tradisional Tibet biasanya dibuat dari batu dan kayu lokal, dengan dinding tebal dan jendela kecil untuk menahan angin dingin dan suhu rendah. Di dalamnya, tekstil tenun tangan yang berwarna-warni menghiasi ruangan, dan perapian utama menjadi pusat kehidupan keluarga. Namun, para petani Tibet kini menghadapi tekanan baru. Modernisasi dan globalisasi menarik banyak anak muda ke daerah perkotaan untuk pendidikan dan pekerjaan. Perubahan ini mengancam akan mengganggu gaya hidup tradisional, serta melemahkan pewarisan kearifan pertanian. Perubahan politik dan ekonomi juga memengaruhi kepemilikan lahan serta praktik bertani secara langsung. Meski begitu, para petani Tibet terus beradaptasi, mencari cara untuk bertahan di tengah kondisi yang berubah sambil berusaha menjaga identitas budaya mereka. Perempuan memainkan peran yang sama pentingnya, bekerja di ladang, mengelola rumah, dan berbagi tanggung jawab dalam kehidupan komunitas. Nomor 14. Kehidupan kota di Tibet pedesaan
Kehidupan sehari-hari dibentuk oleh kondisi alam yang keras dan kebutuhan terus-menerus untuk memastikan kelangsungan hidup dasar. Namun, Tibet perkotaan menampilkan gambaran yang sangat berbeda, terutama di kota-kota seperti Lhasa, Shigatse, dan Chamdo. Di sini, biara danau kuno berdiri berdampingan dengan infrastruktur modern, memperlihatkan transformasi pesat masyarakat Tibet. Warga kota bekerja dalam beragam bidang pekerjaan yang mencerminkan ekonomi yang semakin berkembang. Perdagangan tetap penting, tetapi kini meluas berkat transportasi dan komunikasi modern. Dengan akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan teknologi, banyak warga Tibet perkotaan kini bekerja di sektor perhotelan, pendidikan, layanan kesehatan, dan administrasi. Generasi muda semakin tertarik menekuni karir di bidang teknologi dan bisnis, bidang yang jarang ditemui dalam kehidupan tradisional Tibet. Sekolah-sekolah di kota seperti Lhasa mengikuti kurikulum standar Tiongkok yang dilengkapi dengan pelajaran bahasa dan budaya Tibet. Sistem ganda ini membantu generasi muda Tibet perkotaan beradaptasi dengan masyarakat modern sekaligus menjaga identitas budaya mereka. Makanan tradisional seperti momo, tukpa, dan teh mentega tetap menjadi hidangan utama. Namun pusat-pusat kota kini menawarkan beragam kuliner internasional. Restoran dan kafe melayani penduduk lokal maupun wisatawan, memadukan cita rasa Tiongkok, India, Nepal, Barat, dan Tibet. Pariwisata membentuk sebagian besar kehidupan perkotaan, menarik para pelancong dari seluruh dunia untuk merasakan budaya Tibet dan lanskapnya yang dramatis. Seiring pertumbuhan kota, tantangan lingkungan seperti polusi, pengolahan limbah, dan tekanan terhadap sumber daya menjadi semakin terlihat. Banyak warga Tibet perkotaan kini semakin berkomitmen pada perlindungan lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan demi menjaga alam sekitar mereka. Nomor 15. Landmark terkenal Tibet adalah rumah bagi beberapa landmark paling menakjubkan dan paling penting secara budaya di dunia. Perjalanan kita dimulai dari Istana Potala yang ikonik. Mahakarya arsitektur ini bukan sekadar keajaiban visual, ia adalah simbol mendalam Buddhisme Tibet. Kehadirannya yang menjulang mendominasi cakrawala Lhasa, memikat pengunjung dengan kemegahan dan bobot spiritualnya. Tidak jauh dari sana berdiri kuil Jokhang, pilar penting lainnya dalam keimanan Tibet. Awalnya dibangun untuk menyimpan patung-patung Buddha yang dibawa sebagai mas kawin kerajaan. Jokhang telah berkembang selama berabad-abad menjadi jaringan kapel, tempat suci, dan ruang doa, masing-masing dipenuhi energi spiritual. Di jantung Lhasa, Jalan Barkhor berdenyut dengan kehidupan Tibet yang semarak. Lebih dari sekadar jalan utama, tempat ini merupakan jalur ziarah penting, bergema oleh langkah kaki dan doa para peziarah yang tak terhitung jumlahnya. Meninggalkan keramaian Barkhor, perjalanan singkat membawa kita ke biara Sera yang tenang di pinggiran Lhasa. Situs bersejarah ini termasuk salah satu universitas biara terbesar di Tibet, terkenal dengan suasana ilmiah dan kontemplatifnya. Dari ketenangan akademis Sera, kita melanjutkan ke Norbulingka. Dibangun pada abad ke-18 di bawah Dalai Lama ke-7, Norbulingka berfungsi sebagai istana musim panas bagi para Dalai Lama berikutnya hingga tahun 1959. Taman-taman dan aula bersejarahnya menawarkan tempat peristirahatan yang damai. Di luar Norbulingka, terbentang biara Drepung yang luas, terbagi menjadi beberapa perguruan yang mengkhususkan diri pada berbagai cabang filsafat dan praktik Buddhisme. Drepung memancarkan semangat keilmuan sekaligus spiritualitas. Bertengger di sebuah bukit di lembah Yarlung, Istana Yumbul Hakang dianggap sebagai salah satu situs tertua dan paling mistis di Tibet. Oleh banyak orang diyakini sebagai bangunan pertama di Tibet dan tempat lahir peradaban Tibet. Melanjutkan perjalanan ke arah barat daya dari Lhasa menuju lembah Nyang, kita tiba di Janse, sebuah kota bersejarah dengan rumah-rumah tradisional Tibet, jalan-jalan berbatu, dan pasar yang ramai. Janse terasa seperti museum hidup, menisil versaing nenek yang dekat dan Altangdiuk in sehari-hari masyarakat Tibet. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.